Selamat sore teman-teman para pecinta Tosanaji dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka di sore yang sangat syahdu ini. Izinkanlah saya untuk membabar salah satu pusaka mahakarya Empu Ngadiboyo. Saya katakan mahakarya adalah sebuah keris yang sangat fenomenal, begitu digandrungi oleh para kolektor karena beberapa aspek yang menunjang dari faktor sejarah dan keunikan keris ini, serta nama-nama besar di kalangan Empu Ngadiboyo ini. Seperti apa kerisnya? Langsung saja. Jadi kemarin ini pernah saya review teman-teman, ya. Sempat saya review di video sebelumnya waktu masih dalam keadaan kotor, waktu masih dalam keadaan berkarat. Nah sekarang keris ini sudah mandi, keris ini sudah dicuci, keris ini sudah kinclong, diwarangi teman-teman, ya, dengan gaya warangka yang bawaannya warangka gaya Gayaman Jogja, ya, dan keris ini tidak terlampau panjang. Inilah kerisnya teman-teman. Keris karya Empu Ngadiboyo dengan dapur brojol dan pamor junjung derajat. Inilah kerisnya. Jadi tidak saya buka plastiknya biar tidak terjamah oleh tangan-tangan nakal. Ya kalau tangan-tangan itu kan kalau megang ini nanti basah sehingga jadi tayangan lagi, jadi karatan lagi teman-teman. Panjangnya sekitar 23 cm. Ya, 23 cm. Pamornya junjung derajat. Punya teman saya kemarin laku 45 juta. Junjung derajat, dapur brojol, tangguh Ngadiboyo. Lalu kenapa keris Ngadiboyo bisa orbit, harganya bisa tinggi? Aspek manakah yang menunjang? Lalu alasan-alasan apa dibalik itu? Kenapa karya Empu Ngadiboyo menjadi sangat fenomenal dan sangat harganya cukup mahal? Namun sebelum itu akan saya jelaskan merunut pada sejarahnya. Jadi, ya, sekumpulan teman-teman perkerisan di daerah Nganjuk yang dikomandoi oleh seorang ahli budaya di daerah Nganjuk juga ada seorang mentor, seorang budayawan di daerah Jombang juga bergabung di tahun kira-kira tahun 2016 sampai 2017 melakukan sebuah riset sampai perkembangan ke makam Empu Ngadiboyo di daerah Nganjuk yang nama kelurahannya ya Ngadiboyo. Nama Ngadiboyo jadi tidak dapat dilepaskan dari perjuangan seorang empu atau pengrajin keris yang sangat terkenal yang bernama Empu Moyogati dan anaknya Empu Adi. Kedua nama ini, Empu Moyogati dan Empu Adi. Teman-teman sekalian, berkat jasa kedua orang ini, nama Empu Moyogati dan Empu Adi dikenal sebagai cikal bakal yang membabat desa Ngadiboyo. Ya, jadi karena namanya melekat menjadi nama salah satu desa di wilayah Kecamatan Rejoso, yaitu bernama Ngadiboyo sampai saat ini. Berasal dari Empu Adi ini dan Empu Moyogati ini menjadi Adi Moyo, ya, singkatannya menjadi Adi Moyo. Kemudian berkembang menjadi nama Ngadimoyo. Setelah huruf A di depan nama Adi mengalami proses nasalisasi menjadi Nga. Ya biasalah orang-orang Jawa ya. Jadi hanya setelah mengalami transformasi yang cukup panjang, nama Ngadimoyo berkembang menjadi Ngadiboyo.
Teman-temanku sekalian, menurut penuturan salah satu keturunan Empu Moyogati, ya, yang generasi keempat, yaitu atas nama Pak Pujianto, juga masih berada di desa Ngadiboyo. Kedua empu, anak dan orang tuanya tersebut adalah keturunan dari seorang empu juga pada zaman Mojopahit. Jadi masih ada terah dari Empu Mojopahit, yaitu bernama Empu Supo Mandrangi. Ya. Empu Supo Mandrangi, teman-teman, itu masih saudara kandung dari Empu Tumenggung Supodrio. Ya. Empu Supodrio sendiri, Empu Supodrio adalah suami dari Dewi Rosowulan, yaitu adik kandung dari Sunan Kalijaga. Dan Empu Supo adalah ahli keris kerajaan Majapahit yang hidup sekitar abad ke-15. Karyanya yang termasyhur sampai dikenal sampai saat ini, teman-teman, diantaranya yaitu keris Kiai Nogososro, keris Kiai Sengkelat, dan keris Kiai Carubuk. Sebelum menjadi empu yang terkenal, Empu Moyogati adalah seorang prajurit Pangeran Diponegoro. Ini perlu digarisbawahi, teman-teman. Beliau adalah merupakan prajurit dari Pangeran Diponegoro. Hanya setelah Pangeran Diponegoro kalah perang melawan Kompeni Belanda, banyak prajuritnya yang menyelamatkan diri hingga ke Nganjuk. Ya. Jadi salah satu prajuritnya adalah yaitu Empu Moyogati tersebut. Bersembunyilah beliau di desa Ngadiboyo, yang saat itu masih berupa hutan, teman-teman. Kemudian Moyogati menikah dengan perempuan desa setempat, ya, untuk mengelabuhi musuh. Moyogati membuat keris sebagai persenjataan perang. Fungsi utamanya adalah untuk perang. Teman-temanku sekalian, usaha membuat keris tersebut dilakukan secara turun-temurun. Ya, dilakukan secara turun-temurun sampai ke anaknya, yaitu yang bernama Empu Adi, ya. Lalu Empu Adi punya anak bernama Empu Galingsong. Ya. Empu Galingsong punya anak dua, yaitu Empu Trunogati dan Empu Poncogati. Lalu selanjutnya Empu Trunogati punya 3 anak, yaitu Empu Sonogati, Empu Kriogati, dan seorang perempuan yang bernama Mbah Yah, teman-teman sekalian. Jadi masing-masing menjadi empu, juga membuat keris seperti di desa Ngadiboyo itu. Dan selanjutnya, hanya ada satu orang yang bernama Bapak Lamidi yang masih meneruskan sebagai empu. Tapi tidak lagi membuat keris atau tombak, teman-teman, melainkan sebagai pengrajin pandai besi. Bapak Lamidi dibantu saudara-saudaranya membuat alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit, pisau, ani-ani, mata bajak, dan lain-lain. Dan setelah Bapak Lamidi meninggal sekitar 17 tahun atau 18 tahun silam, ya, sudah nggak ada lagi yang mau meneruskan sebagai empu atau warisan dari Empu Ngadiboyo tersebut. Sampai saat ini tidak ada yang meneruskan, teman-teman sekalian. Dan yang menarik, teman-teman sekalian, fakta yang menarik adalah dari keturunan Empu Ngadiboyo tidak satu pun yang menyimpan keris karya Empu Ngadiboyo. Namun keris Ngadiboyo ini sudah beredar kemana-mana, meskipun kadang di daerah Jawa Timur, bagian timur, Jember, Banyuwangi, Lumajang, itu juga masih banyak beredar keris Ngadiboyo. Di bagian Jawa Tengah juga banyak yang mengoleksi karya Empu Ngadiboyo ini, ya. Karena memang sangat spesial garapnya, teman-teman sekalian. Jadi yang megang itu adalah seorang kolektor-kolektor di daerah Jawa Timur dan di daerah Nusantara ini. Mahakarya Empu Moyogati tinggal kenangan bagi warga desa Ngadiboyo dan anak turunnya. Jadi yang tersisa hanya nama dari para empu tersebut yang tertulis di batu nisan dalam salah satu komplek pemakaman di desa Ngadiboyo setempat, teman-teman sekalian. Sampai saat ini, yang tersisa di rumah Mbah Lamidi adalah hanya peralatan membuat pandai besi yang tidak terawat dan sebuah makam dari
makam Empu Ngatiboyo, teman-teman sekalian. Meskipun beliau sudah tiada dan tidak ada yang meneruskan dari proses pembuatan keris dari keturunan-keturunan Empu Ngatiboyo, namun karya-karya mahakarya dari Empu Ngatiboyo tidak pernah lekang oleh waktu. Karena saya yakin para kolektor, para pengoleksi masih sangat mencintai budaya dan masih menyimpan keris-keris Empu Ngatiboyo. Namun bukan itu saja yang spesial pada keris ini, teman-teman sekalian. Keris Ngatiboyo yang saya pegang ini adalah berpamor junjung derajat. Kita ketahui bersama bahwa pamor junjung derajat merupakan pamor yang sangat istimewa berkenaan dengan kekuasaan, berkenaan dengan pangkat jabatan. Karena dengan keris Ngatiboyo berpamor junjung derajat, secara taksu atau tuahnya mendapatkan sebuah kemuliaan derajat, pangkat, dan kekuasaan. Itulah makna dari junjung derajat, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai khasanah ilmu pertasan ajian di Nuswantoro ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.